Mari kita buka Alkitab. Suaraku kedengeran ya, jelas ya? Oke. Yohanes 14. Ayat yang pertama hingga yang keempat. Yohanes 14 ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya mengambil bagian khotbah ini, bangunan khotbah ini dari status Facebooknya Pak Ayub Yahya. Mungkin ada yang kenal Pak Ayub Yahya, pernah ke Qatar, diundang oleh PD Agape Qatar. Dan saya merasa diberkati dengan tulisan beliau, dan hari ini saya akan bawakan itu buat kita, untuk kita juga boleh belajar daripadanya. Ada 3 realitas hidup yang tak dapat dielakkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa hidup itu tidak pasti. Hidup itu tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan 5 bulan lalu, siapa yang tahu kalau akan bakal begini ya, kehidupan kita gitu. Masing-masing terkurung di istananya masing-masing gitu ya. Dan siapa yang bisa bayangkan kalau ketika kota Wuhan pertama kali diberitahu atau diekspos kalau ada virus yang menyebar di sana, perasaan kita waktu itu cuma dengar dan seperti seperti berita biasa lah ya, seperti berita biasa. Dan kemudian mungkin di kita aja yang sering mendengar berita-berita itu menganggap wah ini biasa aja gitu. Apalagi yang misalnya di Manado gitu, atau di Indonesia pelosok. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu Qatar pertama kali kena juga, kemudian ada insentif besar yang diberikan oleh Emir. Saya masih ingat ketika government mengumumkan bahwa sudah disiapkan ribuan tempat untuk penampungan. Padahal itu Qatar baru 1-2 kasus. Kemudian ada satu tempat yang disiapkan nanti yang punya kapasitas 18.000 kamar. 18.000 kamar. Waktu saya mendengar itu, saya pikir 18.000 kamar, mana terlalu banyak mungkin yang disiapkan. Tapi apa yang ternyata sekarang yang kita alami? Hampir 60.000 positif, 58.000 yang positif. Walaupun yang 30.000 sudah 30 atau 33.000 yang sudah bisa keluar. Artinya masih ada sekitar berapa ya? 20-an lebih yang masih positif dan masih berada di karantin. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kemudian juga hidup ini tidak pasti, tiba-tiba sesuatu menghantam kita. Misalnya kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Kemudian juga tiba-tiba ada yang kena corona. Hari ini, pagi ini, saya dapat WhatsApp dari teman saya yang bilang bahwa sopir bus kami kena corona dan di karantin. Berarti saya siap-siap nih dipanggil untuk swab test mungkin ya, bis dengan dia. Padahal yang saya tahu, sopir ini kalau persiapannya dari sebelum kita pakai masker di bus saja dia udah pakai masker, dan bus itu
setiap masuk sempat saya tegur karena terlalu dia kalau naruh disinfektan itu terlalu banyak, jadi mau masuk aja udah kayak baunya udah nggak tahan gitu. Dan udah beberapa kali kita ingatin dia, udah terlalu banyak nih, malah kita yang sakit nanti. Ternyata beliau kena hari ini, siapa yang sangka. Jadi kita tidak kita tidak tahu, tiba-tiba terjadi. Hidup ini tidak pasti. Kemudian juga misalnya Pak Anton ya, saya waktu lihat handphone ada miss call, pas baca di situ nama Pak Anton gitu, melihat gini nggak percaya, langsung lupakan gitu, nggak mungkin gitu. Ternyata 1 hari atau 2 hari sesudahnya dapat kita langsung langsung komunikasi lewat WhatsApp. Sebenarnya apa yang kasih dalam itulah hidup. Jadi sesuatu yang tidak pasti kemudian yang harus kita alami. Kemudian yang kedua, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan ya. Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kita punya rencana-rencana yang baik dalam hidup ini. Kita punya pemikiran kalau tahun ini, padahal tahun ini saya dan istri berencana anak-anak akan kalau bisa, kalau Tuhan kendaki tahun ini kami akan ke Amerika gitu. Udah siap-siap mau bikin visa. Tahu-tahu kena corona gitu, jadi kayak buyar. Jadi apa yang kita inginkan malah tidak terjadi, gitu. Tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tidak selalu yang kita inginkan itu yang terjadi. Saya ingat Om David waktu itu udah mau bangun rumah, kemudian doa, peletakan batu pertama, dan kemudian dia balik ke sini, dan dia masih sempat berkata masih ada 2 tahun lagi untuk bekerja gitu. Ternyata pas balik ke sini nggak nyampe sebulan mungkin langsung di-terminate gitu kan. Kemudian temanku itu 2 tahun lagi mau pensiun, dilepas sama perusahaan. Temanku yang Elualit itu tinggal 2 bulan, bayangin tinggal 2 bulan dipanggil ke HRD, dan waktu mau ke HRD dia sempat bilang begini, mungkin saya akan ditawarin mau diperpanjang nggak, biasa kan ada perpanjang 6 bulan, setahun gitu ya. Ternyata datang mukanya udah sedih gitu, ternyata dia langsung di-terminate, hari itu dia masuk malam nggak boleh lagi. Jadi sesuatu yang kita sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi gitu. Oke. Misalnya juga ingat ya, dokter muda yang dari Manado itu, Dokter Michael, rencana mau merit bulan April, kemudian karena corona dia harus menunda untuk merit ya, dan malah di akhir bulan April dia meninggal justru. Sesuatu hal mungkin yang dia mau merit malah meninggal gitu, dan masih muda. Oke, jadi hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Saya ingat saya baca satu kisah ya tentang Presidir Bank Santander yang di Portugal itu, Antonio Monteiro. Dia pergi ke Italia, kemudian dia balik, dan setelah pulang dari Italia dia sakit dan kena corona dan meninggal. Dan status anaknya itu yang mengharu-birukan perasaan ketika dia katakan begini di status Facebook dia atau di status sosial media, dia katakan, kami keluarga yang kaya raya, sangat berlimpah gitu ya, kami punya. Tetapi ayah saya ketika mati, dia mati sendiri. Karena nggak bisa kan, protokol itunya setelah meninggal udah nggak bisa lagi dengan keluarga. Dan dia mati karena sesuatu hal yang, karena dia tidak seperti tercekik dan tidak bisa bernafas, untuk sesuatu yang gratis, udara. Dan itu yang dia tuangkan dalam statusnya. Kaya raya, tetapi udara saja tidak mampu gitu, dan papanya meninggal. Kemudian yang ketiga, hidup ini tidak adil. Oke. Jadi hidup ini tidak adil. Jadi begini maksudnya. Kita kok tahu ya, ada orang baik yang dia hidup dengan sungguh-sungguh tapi malah kena corona gitu. Dan kemudian meninggal. Ada yang baik, kerjanya bagus, tiba-tiba putuskan hubungan kerja gitu, di PHK. Dan banyak hal juga contoh-contoh lain yang seperti itu. Orang yang
perasaan dia sehat, kemudian tapi kok tiba-tiba dia sakit, kemudian dia meninggal gitu. Sedangkan ada orang lain yang perasaan dia nggak menjaga kesehatan, dan dia tidak menjaga pola makan dan sebagainya, tapi hidupnya panjang. Kemudian juga kalau kita lihat politikus-politikus yang dalam tanda kutip yang berat gitu, kok masih hidup aja gitu ya, masih nyantai aja gitu, ngomong apa aja. Kemudian juga yang orang-orang yang beragama yang kemudian memaki dan sebagainya, mengancam dan sebagainya, tapi kok mereka perasaan hidup seperti biasa ya, seperti nggak ada ketakutan tentang kematian itu. Kemudian juga makanya salah besar ya ketika kita belajar dari pengalaman ada pendeta yang seperti di Bandung kejadian ketika pendeta suami istri meninggal, mereka sempat berkata bahwa bagi orang percaya gitu kan tidak perlu khawatir tentang virus ini gitu. Nah ternyata mereka berdua yang dipanggil duluan kemudian menyusul dengan jemaat-jemaat yang lain yang di Bandung, ingat ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sempat waktu masih awal-awal corona juga sempat mendengar satu khotbah pendeta di Amerika. Dia mengatakan begini di Amerika itu. Dia mengatakan, I know, saya kutip kata-kata dia begini waktu dia khotbah itu. I know there's virus out there, but God also out there. Ketika dia mengatakan itu, semua kan bersemangat. Amin. Tidak ada sesuatu yang bisa melawan kuasa Allah. Dan pendeta ini meninggal. Pendeta ini meninggal. Mungkin ada yang lihat ya, baru-baru ini ketika pendeta di Italia, dia masuk ruangan ibadah mereka. Dan di ruangan itu kosong, penuh dengan poster-poster jemaatnya yang meninggal. Oke. Jadi ketika dia masuk, di hati dia tersentuh banget karena sebagian besar jemaat kosong dan hanya poster-poster yang ditaruh di tempat duduk. Mereka telah mati karena corona. Jadi seakan-akan rumus orang baik akan makmur dan orang jahat dikubur tidak selalu berlaku. Ya enggak? Malah kadang sebaliknya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, realitas inilah yang membuat kita menjadi gelisah gitu dan kehilangan pengharapan kadang-kadang. Bahkan sekelas Pak Anton aja dari kesaksian tadi, ingat ya, kan mungkin karena kita belum pernah mengalami itu loh. Tapi kalau kita mengalami itu, tiba-tiba diputuskan pekerjaan atau mengalami suatu masalah yang berat, baru kita merasakan gitu. Kita nggak kuat seperti yang kita bayangkan kalau tanpa Tuhan. Ya enggak? Jadi artinya ini yang mendasari, bayangkan ya, saya coba bayangkan membawa bagian ini ketika murid-murid, kan awalnya mereka mengikuti dia dengan pengharapan yang luar biasa ya, dalam penjajahan Roma, kalau bisa wah ini kita udah menemukan seorang yang akan membawa orang Israel keluar dari penjajahan Romawi waktu itu. Ya, ketika mereka mengikuti Yesus, kok perasaan tambah lama, tambah susah gitu loh. Dan tambah lama, tambah susah, dan semakin mereka mengenal Tuhan Yesus, semakin lama mereka semakin diarahkan menuju salib justru. Jalan penderitaan, ya enggak? Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi, apa enggak menggoncangkan coba? Makanya enggak heran lah Thomas bilang begini, bagaimana kami akan ikut, kami enggak tahu jalan ke situ. Filipus malah bertanya, ya kalau begitu tunjukkanlah Bapa itu supaya kami tahu siapa dia. Coba, itu kan dari reaksi dari mereka yang dalam keadaan begitu, tiba-tiba Tuhan Yesus kan udah 3 kali kan Yesus mengatakan dia akan meninggalkan mereka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya pesan ini buat untuk kita renungkan bersama. Karena situasi belum selesai. Dengar-dengar dari QP akan mereduce ya, sekitar 30%. Sekitar 30% karyawan. 30% karyawan, banyak banget ya. Dan kita nggak tahu siapa yang akan dilepas. Makanya kita harus siap-siap mental bahwa segala sesuatu mungkin, sangat mungkin terjadi. Oke, sangat mungkin terjadi walaupun kita sering berkumpul seperti ini ya, dalam ibadah, sering berdoa, punya quiet time dengan Tuhan. Ini bisa terjadi bagi kita.
Tetapi ada 3 hal. Kalau tadi ada 3 hal, ini juga ada 3 hal yang menguatkan kita. Yang pertama adalah bahwa Allah tahu keseluruhan hidup kita. Jadi yang pertama, Allah tahu keseluruhan hidup kita. Kalau kita enggak, kita bisa mungkin lihat sampai di ujung jalan, setelah belokan itu kita nggak tahu. Karena keterbatasan kita. Ya enggak? Kita bisa berpikir berencana sebaik apapun, tapi kita nggak tahu di balik rencana itu ada rencana Tuhan yang lain. Gitu. Tetapi kita bisa mengimani, seperti kata Pak Anton tadi, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini luar biasa loh, powerful sekali ini kalau kita mengalami masalah itu. Masalah ketika kita mulai cemas, kita mulai takut, bahwa Allah turut bekerja loh dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, Allah pemilik sejati kehidupan kita. Oke. Dalam keadaan susah kita akan mudah sekali berkata atau merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kalau senang begini mah nyantai, nggak merasa, nggak terasa lah. Tetapi kalau kita masuk dalam suasana seperti itu, mungkin kita akan mulai berkata, oh Tuhan seperti membiarkan aku, Tuhan seperti melupakan kita. Coba aja kalau tiba-tiba dipecat, pasti kita akan berontak dalam hati, kita akan bertanya, Tuhan, saya kan masih bisa melayani di Pekik. Saya kan masih bisa berguna bagi keluarga saya, membutuhkan saya untuk bekerja di sini supaya saya bisa membantu mereka. Coba kalau itu kena bagi kita. Dan kita bisa mengatakan itu, bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Ibrani 13 ayat 5b misalnya, aku tidak akan pernah membiarkan engkau kok. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, itu perkataan Tuhan. Apalagi di Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 14, 15, dan 16, kan ada umat Tuhan berkata, Tuhan sudah melupakan kami. Tuhan sudah melupakan kami. Bagaimana mungkin umat pilihan Tuhan yang keluar dari Mesir dengan tangan terancam, tetapi kok bisa dibawa ke pembuangan. Tuhan sudah melupakan kita. Kemudian ayat selanjutnya Tuhan berkata, kalau ibu tidak melupakan anak yang dikandungnya, aku lebih daripada ibu itu. Kalau seorang ibu bisa melupakan anaknya, aku tidak akan pernah melupakan anak. Nah, saudara, itu berlaku juga bagi kita orang percaya. Jadi sekalipun seorang perempuan melupakan bayinya, aku tidak. Dan ada perkataan yang indah di sana ya, dari Yesaya 49 berkata begini, tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi artinya bahkan bukan cuma kita loh. Seluruh lingkungan kita dilihat oleh Tuhan. Jadi ini menjadi kepastian bagi kita orang percaya. Makanya Tuhan katakan jangan gelisah. Dan yang ketiga, Allah kita, Allah yang bertanggung jawab. Saya seringkali membawa bagian ini dalam kehidupan, dalam khotbah saya di Pekik tentang dari Yohanes 10 ayat 4. Ketika domba-dombanya sudah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya mengikuti dia. Saudara, kalau kita merasa Tuhan di depan kita dan kita sebagai domba berjalan di belakangnya, masa sih tega? Tuhan berjalan di jalan yang kita tidak bisa lewati. Pasti Tuhan akan memilih jalan yang walaupun mungkin keseleok tapi kita bisa melewati. Karena Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya kita harus percaya kepada Dia. Bagaimana sih cara percaya kepada Dia? Dia adalah Allah yang bertanggung jawab, tetapi kita juga harus melakukan bagian kita. Oke? Kita melakukan bagian kita artinya supaya tidak kena corona, ya jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan sering belanja gitu ya, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sebagainya. Harus menjaga itu. Jangan kita kemudian seperti menguji Tuhan ya, menguji Tuhan dengan berkata, saya di pihak Tuhan, apa itu virus corona gitu. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dan kita harus lakukan itu dengan bertanggung jawab. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari berdoa. Bapa, hamba terbatas dengan perkataan hamba-Mu Tuhan. Tetapi
kami boleh belajar hari ini bahwa Engkau sudah mengatakan kepada kami melalui firman-Mu supaya saya sampai kehilangan berat badan 15 kilo, Pak. Jadi ya itu salah satu berkah juga gitu, salah satu berkah. Jadi saya merasa lebih fit juga gitu. Nah, terus jadi 1 tahun pertama sampai tahun kedua itu sebetulnya kami fokus ke bisnis ya. Jadi saya tidak berharap apa-apa, fokus bisnis. Dan ternyata bisnis itu paling bagus memang dimulai sebelum kita berhenti. Tapi kalau saya kan memang kondisi memaksa ya. Jadi Pak Celsius kalau sekarang udah memulai itu bagus, lanjutkan Pak. Nah, yang belum mulai dari sekarang, gitu. Karena apa yang kelihatan gampang itu ternyata tidak gampang, gitu. Hal-hal non teknis begitu banyak sehingga disitulah kita belajar. Makanya kalau Tuhan bilang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Gitu. Nah, yang kelihatannya berat itu kita akan menanggungnya dengan sukacita kalau kita mengerti bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, saya senang bisa gabung lagi di sini. Sebetulnya proses rekrut sudah sejak tahun kemarin. Jadi mulai bulan Oktober saya kira, Oktober. Cuman saya baru dapat kepastian sekitar bulan Desember Januari gitu. Jadi saya bergabung di salah satu friends company ya, SPI. Kalau Bapak pernah dengar SPI Oil and Gas. Nah, saya bergabung di situ. Nah, saat ini saya tinggal di senior camp di Raslavan. Mungkin nanti nunggu setelah lockdown mungkin saya baru bisa keluar dari sini gitu. Nah, sementara kita memang kerja di rumah. Kantor saat ini nggak bisa dipakai, jadi kita full kerja di rumah gitu. Mungkin sampai sebetulnya hari ini schedule untuk masuk, tapi ternyata manajer kami tidak memberikan approval, jadi kami kembali lagi kerja dari rumah. Mungkin tentatif sih mungkin bulan-bulan depan baru bisa mulai gitu. Dan sementara dari saya itu aja dulu dah. Nah, Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Anton sudah berbagi, sangat memberkati. Dan salah satu poin yang saya dapat, memang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, dan mereka yang mengasihi kita pasti, mengasihi Tuhan pastinya. Dan kita adalah Amen. Yang termasuk di dalamnya juga. Amin. Oke. Poin itu poin pertama. Poin kedua ya, mulai start dari sekarang sebelum terlambat ya, itu poin juga nomor 2. Dan kita semuanya lagi start juga semuanya, apalagi Pak Alex sudah start ya toh, Pak Celsius sudah start, Pak Salah diam-diam paling sudah start juga dia, ada Starbucks sana di Medan, dan Pak Malum juga sebentar lagi sudah buka mungkin peternakan dan lain-lain, mungkin gabung dengan Pak Lindon di sana, kita nggak tahu ya, tapi nanti kita buka itu setelah sesi 1 ini. Oke. Mungkin ada yang lagi mau bersaksi lagi, saya kasih waktu 5 menit lagi sebelum kita masuk ke dalam firman. Mungkin bisa angkat tangan semuanya. Oh, semuanya nggak bisa angkat tangan, memang harus satu persatu. Oke, jadi nggak ada lagi ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke firman yang nanti dibawakan oleh Pak Celsius. Kita angkat satu lagu dulu. Oke. Pribadi yang mengenal hatiku. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam bintangnya tercapai hatiku. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya tercapai kasih-Mu. Silakan Pak Celsius buka dalam yang membawakannya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami datang membawa doa syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan telah memberkati kami dari awal ibadah kami. Kami berterima kasih atas kesempatan yang indah buat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan, yang mengajar kami untuk lebih dewasa dalam menghadapi segala keputusan yang ada dalam hidup ini, terutama di dalam kondisi sekarang ya Tuhan. Begitu banyak hal yang mencoba iman kami ya Tuhan. Engkau dewasakan kami ya Tuhan, agar kami dapat lebih bijak, lebih kuat, dan selalu menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang membawa Mas Anton dan Bu Tiwis keluarga yang lagi berduka ya Tuhan. Engkau telah memanggil ibu tercinta dari tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan yang telah memutuskan yang terbaik buat mereka. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan penghiburan yang sempurna buat keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami berterima kasih Engkau telah mengatur semuanya. Penghiburan telah dilaksanakan dan apa yang masih tersisa Engkau selesaikan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga ya Tuhan kami datang membawa kondisi perusahaan di Qatar, khususnya QP dan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah QP ya Tuhan. Engkau tahu begitu banyak rencana, pengurangan tenaga, pemotongan di sana sini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Begitu banyak keinginan daripada kami, tapi kami
hanyalah manusia. Engkau yang menentukan semuanya, Tuhan. Ajarlah kami nantinya untuk dapat lebih sabar dan menerima apa yang Engkau putuskan terhadap kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami membawa anak tercinta Matthew yang lagi berulang tahun. Walaupun terpisah dari orang tua, kami percaya Tuhan tetap mempersatukan mereka di dalam iman dan pengharapan hanya kepada-Mu saja. Berkati anak Matthew di dalam pendidikannya di Malaysia, agar melalui pendidikan ini boleh membuat dia lebih dewasa, ya Tuhan, mendapat ilmu yang diidam-idamkan untuk mencapai masa depannya, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami membawa anak-anak kami yang memasuki masa eksam, ya Tuhan. Saat ini atau tahun ini situasinya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena mereka harus melaksanakannya semua secara online. Begitu banyak keterbatasan dalam mempersiapkan ujian ini, tapi kami yakin dan percaya ada sesuatu yang baik di balik semua ini, ya Tuhan. Ajarlah mereka, ya Tuhan, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian ini, dan biarlah nanti hasilnya Engkau berikan sesuai dengan apa yang mereka telah persiapkan, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membawa anggota dimanapun kami berada, ya Tuhan, yang tidak ada pada malam hari ini bersama dengan kami, mungkin yang ada dalam pekerjaan, buat keluarga kami yang ada di Indonesia, Bu Eni, istri dari Pak Anton, Bu Tiwi, istri dari Pak Paulus, kemudian anak-anak, ya Tuhan, yang mungkin lagi bekerja, ya Tuhan, Bu Eva di Medan, ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga persekutuan kami pada malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami, terutama setelah masa pandemi ini, ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mempersatukan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau membawa negara Qatar dan negara Indonesia di dalam menghadapi pandemi ini, ya Tuhan. Mulai dari tenaga-tenaga medis di lapangan, kepolisian, sampai ke pemerintahan, ya Tuhan. Begitu banyak peraturan yang telah dibuat, ya Tuhan. Tapi semuanya itu tidak berguna kalau tidak didasari atas takut akan Tuhan, ya Tuhan. Berkati juga individu-individu yang ada, terutama di dalam mengaplikasikan APD dan social distancing, ya Tuhan. Mematuhi aturan-aturan yang telah diberlakukan, ya Tuhan. Begitu panjang perjalanan ke depan, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kami di dalam keadaan apapun juga. Itu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah Kau sempurnakan doa syafaat kami ini. Oke, amin. Terima kasih Pak Alex. Oke, kita mau langsung tutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Pak Celsius.